Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di terjera-jera bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah. Li antaranya adalah nikmatut tauhid, yaitu istiqamah di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid niki sebagaimana yang kita ketahui bersama merupakan prioritas utama. Ya, hal yang paling diprioritaskan, hal yang paling diutamakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya apapun yang akan menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan dengan batal tauhidnya, apapun itu, ya, maka beliau mencegah kita darinya. Jangankan kesyirikannya, jalan menuju kesyirikan, dia neman syirik pegawaian, no? Lagu ini baugin miak dengan aning kesyirikan, langsung balakna itu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kemarin terakhir kita bahas di otak rarangan, yaitu tentang ziaratul kubur, menziarahi kuburan. Ziarah kubur disyariatkan, sila kepada ziarahin kuburno. Lagu carana harus nakena. Luih dengan salah cara ziarah kubur yang pada akhirnya mereka justru menyembah isi kubur. Dan makin di antara hal yang menjadi perhatian kita adalah yang berikutnya, bab berikutnya adalah at-tawassul. Tentang Nabi tawassul. Luih dengan makin mengalaskan tawassul sebagai alasan dari perbuatan syirik mereka. Jadi perlu terjelasan sekedi beje siaran tawassul lino.
akena kena cara ente bertawassul. Ya, ndak jangkana salah. Karena mau salah cara ente bertawassul, bisa-bisa itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sebelum kita lebih jauh di dalam membahas masalah tawassul niki, pertama perlu tahu definisi atau pengertian daripada at-tawassul. Tawassul niki basembe niki besambengan ke kira-kira. Belengana bahasa niki tawassul belengana. Nggih, dia bahasa Arab. Nggih, tawassul bahasa Arab. Orang Arab mengartikannya ya at-tawassulu ma'khudhun fil lughati minal wasilah. Tawassul ini diambil dari kata al-wasilah. Tawassul diambil dari kata Nabi al-wasilah. Nabi arti al-wasilah, al-wasilah yaitu perantara. Perantara, al-wasilah artinya Nabi perantara. Tawassul berarti membuat sebuah perantara. Tawassul diambil dari kata al-wasilah. Wasilah niki artinya perantara. Maka tawassul yaitu mencari atau membuat perantara. Sampai di sini jelas? Jadi tawassul dari kata al-wasilah. Nabi arti al-wasilah perantara. Ya, wasilah artinya perantara. Namun tawassul ini yaitu mencari perantara. Ya, melakukan sebuah perantara. Adapun dari sisi syariat, mun ngonek niki dari sisi bahasa. Makin dari sisi syariat si aran tawassul niki yaitu at-tawassulu ila ridwanillah wal jannah, yaitu berperantara menuju ridha Allah dan menuju surga Allah. Ya ran tawassul berperantara menuju ridha Allah dan menuju surga Allah. Ngombe carante ake ta mau ridha Allah, ngombe carante tentu ya bi fi'li ma syara'ahu, yaitu dengan melakukan semua yang disyariatkan oleh Allah, wa tarki ma naha anhu, yaitu dengan meninggalkan semua larangan Allah. Ngombe cara anta akhir datang surga melakukan semua yang disyariatkan oleh Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Ruku no dilarang atau di larang, muntah milih surga berjerang ya ke? Masih doang lagu kah tahu sere? Masih doang, la ilaha illallah. Nah, yaran tawassul dari sisi syariat ini, yaitu melakukan sebuah perantara untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk mendapatkan surga Allah. Ngombe cara ente mau surga Allah, mengerjakan semua perintah Allah atau yang disyariatkan dan menjauhkan dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki aran tawassul di dalam syariat. Tadi sudah kita katakan tawassul niki diambil dari kata al-wasilah. Diambil dari kata Nabi al-wasilah. Nah, al-wasilah disebutkan dalam Al-Qur'an. Kata al-wasilah niki sebutan dalam Quran. Disebutkan di dalam 2 ayat kalimat al-wasilah niki atau kata al-wasilah niki.
Pertama di surah Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah." Takutlah kalian kepada Allah, wabtagu ilaihi alwasilah. Dan carilah, dapatkanlah alwasilah atau perantara kepada Allah. Carilah perantara kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung, semoga kalian menang, semoga kalian sukses. Nah, di ayat ini suruh naitamita alwasilah. Alwasilah tipa sai tipa Allah. Suruh naitamita perantara si ngerapatangi tipa Allah. Ini ayat pertama yang menyebutkan kata al-wasilah. Ayat si kedua si nyebutan kata al-wasilah yaitu di surah Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah." Mereka itu adalah orang-orang yang adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah. Mereka yang mencari kepada Allah al-wasilah. Orang-orang yang mencari kepada Allah al-wasilah, yaitu perantara. Untuk apa dia mencari perantara? Ayyuhum aqrab. Siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat dari Allah. Wa yakhafuna azabah, mereka takut azab Allah. Di ayat ini disebutkan kalimat al-wasilah, mereka mencari al-wasilah. Nabi kenana al-wasilah perantara ini dalam tafsir dikatakan wasilah maksudnya di sini adalah al-qurbah. Wasilah maksudnya di sini adalah pendekatan. Carilah wasilah, carilah perantara, yaitu carilah pendekatan kepada Allah. Ngumbe caranta kita rapat tipe Allah. Ngumbe caranta melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, idomnya itu rapat. Carilah wasilah, itu carilah pendekatan. Ngumbe caranta mendekatkan diri, jauhang larangannya, kerjakan perintahnya. Berarti ini kenal wasilah. Carilah perantara, yaitu baju-baju sholat. Karena nanti dengan cara kita sholat, maka dekat kita dengan Allah. Carilah wasilah, pacuan puasa. Dengan pecunta puasa, maka rapat di tetipa Allah. Jadi di sini ditafsirkan al-wasilah ditafsirkan dengan al-qurbah, yaitu pendekatan kepada Allah. Sinapsirang ya inilah penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Al-Imam sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan anna ma'nal wasilati fiha al-qurbah, bahwasanya makna al-wasilah di ayat ini adalah al-qurbah, pendekatan diri kepada Allah. Wa naqala mithla dzalika an Mujahid. Salah seorang ulama tafsir juga yaitu Al-Imam Mujahid juga mengatakan demikian. Wa kadzalika Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan demikian. Siaran al-wasilah adalah al-qurbah. Nah, piaran al-qurbah ngone pendekatan kepada Allah, miak diri siri rapat tipe Allah.
Ngombe cara ngerapetang diri teh tipe Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Jadi carilah wasilah, carilah perantara. Nabi kenana perantara pendekatan. Dekatang diri tipe Allah. Ngebicara tentang dekatang diri tipe Allah, kerjakan perintahnya, jauhkan larangannya. Ayat yang kedua tadi, adapun ayat yang kedua yaitu ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka adalah orang-orang yang berdoa dan mengharapkan kepada Allah al-wasilah. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, mengharapkan kepada Allah al-wasilah. Nabi penafsiran ayat niki, sahabat Abdullah bin Mas'ud menafsirkan ayat niki, dia mengatakan nazalat fi nafarin minal Arab. Ayat ini diturunkan kepada beberapa orang dari kalangan Arab yang ngumbe dengan Arab ino, kanu ya'buduna nafaran minal jin. Orang-orang Arab ini menyembah seseorang dari kalangan jin. Oh, Nabi sembahna jin, ngombe hukum nyembah jin syirik. Ya, jadi siaran syirik non dek hanya nyembah patung doang. Luwe endah dengan nyembah jin. Ya, dengan Arab bahkan le zaman jahiliyah mereka menyembah jin. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan fa aslamal jinniyun. Kemudian jin yang disembah ini masuklah dia Islam, tamu Islam jin no. Padahal sebelumnya ya jin no bersuruh sembah aku, mana jin no. Akhirnya dengan Arab no sembahnya jin no. Setelah disembah jin ini ternyata jin no mau ya hidayah. Ini ke jin mau hidayah. Ini mau hidayah tobat jinno temu Islam jinno. Wal insul ladzina ya'budunahum la yash'urun. Lagu manusia si nyembah jin nino ndek nananaho amun jin nino wahtama Islam. Itulah yang dikatakan oleh Allah, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Ini jin-jin si sembah ini, ia justru minta berdoa kepada Allah. Ia justru berusaha ngombe cara ake nerapat tipa Allah. Sulun-sulun ke ide ngerapatang diri tipa jin. Padahal jin no sendiri ia berusaha melerapat tipa Allah. Angka munda melek hebat marak jin no endah besila langsung tipa Allah. Ulah ke ning jin. Ya ulah kerapatang diri aning jin. Langsung rapatang diri tipa Allah. Ngombe cara ngerapatang diri tipa Allah, kerjakan perintahnya, jauhkan larangannya. Mudah atau sekat? Mudah, sok temele. Ninggalang rokok mudah, bit lengan kantong, saut learatno, selesai mudah. Lagu munta mele vino sekali. Secara le kantong, bit kantong, saut learat, keselesai wah. No, arak sedetik, dia lah suwe no, sedetik. Lagu munta mele, munita mele jo sekat berat, tidak perlu mana ngangkat dengan. Angka ngerapatang diri tipe Allah mudah sayinta. Ya sok temele. Kita seorang pendosa mudah terapatang diri tipe Allah. Mau bicara kepada tobat, tobat langsung rapat tipe Allah. Ya kerjakan perintahnya, jauhkan larangannya, seret langsung rapat tipe Allah. Nih, diku semal berdoa, kan dia semal berdoa, lui aluk dosangku. Gitu. Angkat tobat, tobat langsung dia rapat, nggak ada pelihara dosa, no.
Nah, aku peta dengan lain doa yang aku. Doa yang saya dengan lain lagu, ia tetap berdosa. Berapa kawin ini? Mentameli berdoa, begah tatobat dulu. Ya, doa Nabi Yunus no, Rabbana zalamna anfusana, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Akuin kesalahan. Taubatin Nabi Yunus, langsung diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam berdoa, ya, Nabi ngana diajar kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubatin Nabi Adam, langsung diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi tahu ya salah endah. Tahu ya berbuat dosa karena dia manusia. Tapi dia ngombe begitu berbuat dosa langsung tobat tipa Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat dosa ngombe yang kuna. Kata bareh dulu kah? Kata bareh dulu kah? Bareh ino ya ran panjang angan-angan ino. Ya, bareh dulu, kata bareh dulu. Bareh julu sambil leka, bareh julu langgar si motor terus jedar ke bebareh no, hilang ya. Nah, itu panjang angan-angan naran. Jadi bukan masalah dosanya, masalahnya adalah terus menerus dan tetap berada di atas dosa ya jadi masalah. Taib intinya bahwasanya amun temeli rapat tipa Allah mudah. Dan al-qurbah atau mendekatkan diri kepada Allah, itulah arti daripada apa? Al-wasilah. Cari wasilah kepada Allah, cari perantara kepada Allah, yaitu dekatkan diri kepada Allah. Ne dengan si endengin de ini, ia berusaha berwasilah tipa Allah. Nabi kenana ia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Jin-jin si endengin nasi dengan Arab, ternyata jinno tobat dia dan berusaha dekat kepada Allah. Nah, ide si milih rapat tipa Allah berkesila kepada tobat ya, dan langsung kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki dia definisi wasilah. Dan niki penafsiran al-wasilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang ada sebuah perbuatan di dalam Islam dinamakan tawassul. Ya, ada sebuah perbuatan dalam Islam dinamakan tawassul, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tawassul niki yang benar dan ada tawassul niki yang tidak benar. Belengan tak tahu ya ini benar dan ini tidak benar. Belengan tak tahu ya. Jadi tawassul ini adalah ibadah. Tawassul itu apa? Ibadah. Siaran ibadah dia harus tauqifiyah. Siaran ibadah harus apa? Tauqifiyah. Biaran tauqifiyah yaitu dalam arti stop, dulu, ngono. Sampai piaran stop, sampai arak dalil dengan Al-Quran, arak dalil dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biaran tauqifiyah harus tengentang, harus tengulu, ndak mantap berbuat apa-apa. Seluruh ibadah demikian dia kanggo beribadah. Sampai arah dalil dengan Quran, sampai arah dalil dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tawassul, dia tak kanggo melakukannya, melainkan arah contoh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya. Nah, contoh-contoh yang sudah datang kepada kita dalam tawassul niki tiga jenis cara berdoa. Ya, berdoa diawali dengan tawassul, yaitu pendekatan kepada Allah.
Cara si pertama adalah at-tawassulu ilallahi ta'ala bismin min asma'ihil husna wa sifatin min sifatihil azimah, yaitu bertawassul tipa Allah, terapetang diri terjuluk tipa Allah sebelum berdoa no, dengan cara menyebut salah satu nama dari nama-nama Allah, atau dengan menyebut salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Di antara nama Allah misalkan Ar-Rahman, niki aranna pas tetanggor ya pas berdoa ya Rahman ngente. Nah, menyebut namanya ini tawassul aranna. Memanggilnya ya Rahman, wahai Rahman ngente. Kita nanggor ya. Karena salah satu namanya apa? Ar-Rahman. Begitu kita panggil dia ya Rahman, ngenteng irhamni. Nah, irhamni ini doa. Tawasul tembe memanggil nama Allah. Ya Razzaq, ngenteng urzuqni. Wahai Razzaq, sadik tiang rizki, ngenteng. Ya Syafi, ishfini, ngenteng. Hai Syafi. Nabi arti Syafi yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah aku, dan seterusnya. Mentemeli merarik malik Nabi tahu kan? Tanggor ya Razzaq, ngentena urzuqni zaujatan faniyatan, ngente semana. Ya. Nah, ini tawassul. Yaitu kita bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah. Salah satu namanya sesuai dengan permintaan kita. Ita mele ita na ampunin si Allah sebut tarana ya Ghaffar ngente. Ighfirli ngente. Wahai Ghaffar ngente. Naran napi arti Ghaffar yang maha mengampuni, ampunin dosa-dosa tiang dan seterusnya. Ya, dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Secara umum Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Panggillah Allah dengan nama-nama tersebut, yaitu bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memanggil namanya. Ya, niki cara yang pertama yang ada dalilnya. Cara si kedua yang ada dalilnya yaitu at-tawassulu ilallahi ta'ala bi'amalin salihin qama bihil abdu, yaitu bertawassul kepada Allah dengan amalan saleh yang dilakukan oleh si hamba ini, si hamba yang berdoa ini. Ya, perlu terkenang tene yang dilakukan oleh si hamba yang berdoa ini, karena tidak ada kadu amal soleh dengan no untuk dekatang diri dia tipe Allah nih beke. Ya Allah, dengan amalan ama fulan ini ampunin tiang. Ini amak fulan melakukan amalan itu tini begini ngadu amalan dengan lelah Nabi dengan sholat. Ya Allah, dengan puasa Senin Kemis amak fulan ini ampunin tiang nanti kan pakai hubungan kita kerja puasa nih ya. Dan ini itu kita keadu no amalan kita. Ya Allah, tiang wah puasa Senin Kemis, tiang wah bersedekah tipa anak yatim, tiang wah berbakti tipa dengan toa, ampunin tiang, sehatan tiang, dan seterusnya. Ya, jari kita berdoa ngadu amalan soleh kita. Ya Allah, tiang sudah istiqamah di atas tauhidmu, di atas mengikuti sunnah nabimu, ampunin tiang ya Allah ngenteng. Ya, atau sehatan dengan toa tiang ya Allah, dan seterusnya. Ini contoh tawassul dengan amalan soleh kita sendiri. Untuk hal niki luwe gati dalilnya. Misalkan dalam surah Ali Imran ayat 16,
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar." Orang-orang yang beriman itu mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu ya Allah." Berarti ya bertawasul menggunakan apa ini? Imannya kepada Allah. Nabi permintaannya, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Atau di ayat yang lain, misalkan di surah Ali Imran ayat 53, mereka berdoa mengatakan, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami telah beriman dengan kitab yang Kau turunkan, yaitu Al-Quran. Ya wattaba'na ar-rasul, ya Allah kami telah mengikuti Rasulmu ya Allah. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami termasuk orang-orang yang mati syahid. Dia bertawasul dengan apa? Dengan imannya kepada Allah, dengan mutabaahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu amalan soleh. Angka IPK memilih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh sila sebut amalan soleh. Ya Allah, pacu tiang solat berjamaah. Ya, lesa pertama doang tau tiang ya Allah. Maka berilah saya rizki melalui cabai ini, negim sebiano ya Allah. Nanti misalkan negim terong Aceh no, silahkan berdoa. Para salafus saleh nepetu sandalna ngendengnya genti tipe Allah. Sandalna petu, ya, sandal petu langsung Allah ingatnya. Itulah salafus saleh, ngendengnya tipe tipe Allah. Kalau beberapa sahabat berbaiat di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi baiatnya, ndak endengin manusia. Lagu apapun kebutuhan dia langsung ngendeng tipe Allah. Angka para sahabat yang dibaiat itu dia nuah sama sekali ngendeng tolong tipe manusia. Bahkan dikatakan di antara mereka begitu tayak aning jaran ngono, terik pecutna. Baturna luwe le bawa, pecutna terik. Ye wah di atas jaran ngono. Anak-anak kan ini kejungku, baturnya luwe le bawa, dia namele nyuruh baturnya budang ngeteju, dia namele, ia turun bait, enti malik tayak malik aning jaran. Kenapa? Karena sudah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di nagin ngendengin manusia. Untuk apa? Menjaga tauhidnya agar sepenuhnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Munita kan nangka sekedi-kedi ngendeng doa. Ngendeng oke. Ya biasa saling ngendengin. Masya Allah. Baik, kita kembali ke sini. Jadi bahwasanya di antara cara anta bertawassul yaitu tawassul dengan amalan saleh. Banyak sekali dalil tentang niki. Di antaranya juga misalkan 3 orang yang terperangkap dalam gua itu, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut amalan-amalan soleh mereka. Yang ketiga, yang terakhir yang ada dalilnya tawassul niki, yaitu tawassul bidu'air rajul salih alladzi turja ijabatu du'aihi, yaitu bertawassul dengan doa orang soleh yang kita harapkan doa orang ini dikabulkan oleh Allah. Kan taharapang doanya dikabulkan oleh Allah. Beleng antana nao lengan kesolehannya. Pecu ya sholat kita tengeno, pecu ya puasa akhlaknya bagus. Ya pas terapat tipe iya pas tokol-tokol ke coba doa yang itu tipe Allah. Nganten aku sakit ini doa yang itu nganten. Ya atau apa lagi yang lain silahkan. Bedalilnya perbuatan niki banyak sekali dalilnya, yaitu para sahabat minta kepada Nabi SAW untuk mendoakan mereka.
Contoh misalkan salah satu contohnya saat Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah. Insyaallah khutbah Jumat, tiba-tiba datang dengan badui. Ya Rasulullah, wah gina bue mate wah hewan-hewan teh ne. Kumbena karena darah hujan turun. Kaendengang eta ti Allah kena nurunang hujan. Langsung Nabi teh berdoa, angkatna umeunang. Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Di saat mereka Jumatan, di takna langit no bersih jernih jama dar awan. Bersih langit no. Tapi begitu selesai Jumatan, kita tiba-tiba marah gunung no leka awan no. Leka marah gunung no. Awan niki. Ya, setelah itu kemudian begitu sampai di atas mereka turunlah hujan yang sangat lebat. Terus sitan dengan selama 6 hari sepekan terus dan turun hujan. Sampai Jumat berikutnya datang Malik dan Badui. Ya Rasulullah, gina binasa hewan-hewan. Ya karena binasa bau kebanjiran ini. Minta kepada Allah untuk menghentikan hujan niki. Lagu Nabi tadi antara adab berdoa, ya apa sih wasadi ini atas Allah Subhanahu wa taala datang nang stop. Lagu ke tempat lain. Nabi telah mengatakan Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah kahtipa sedin-sedin tekaring, bukan lagi di atas kami. Sugul Jumat langsung siar hujan langsung. Nah, ini contoh para sahabat minta kepada Nabi SAW untuk mendoakan mereka. Tentu niki le saat Nabi SAW masih hidup. Mun wah mati ngombe angkuna. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluh. Mun wah mati manusia anakna Adam, mun wah mati peto amalan Noah dia to beramal soleh Malik. Doa amal soleh ke doa. Amal soleh sehingga mun wah mati dengan jerak atau berdoa wah. Ibnu Adam mana mati anak Adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam anak Adam atau ndik? Anak Adam juga. Angka yang ngeno masih mana mati ya jerak atau berdoa wah. Jerak atau berdoa. Angka di zaman Umar bin Khattab le saat terjadi hal yang sama, le saat terjadi paceklik dunah turun hujan, Umar dia di Madinah Umar lagu ndek na datang tipak kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya aningna lalu ya aning Al-Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aning Al-Abbas, kenapa kepada Al-Abbas? Kenapa tidak ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Al-Abbas masih hidup, tahu ya berdoa. Amun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, beliau tidak bisa lagi berdoa. Angka Al-Abbas berdoa dan turun hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Niki 3 hal ya, 3 contoh tawassul yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biaya kedua untuk mele bertawasul bainaine wah selain dengan telu niki ndek neta syariatang. Tidak boleh bertawasul dengan selain daripada 3 ini. Karena bertawasul dengan selain daripada 3 niki bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Contohnya misalkan ieu jama endengin teh. Wahai fulan ipi si wahli alam barzakh ipi rapat tipe Allah ke endengang itu tipe Allah ake teh sehat ngenten. Berarti kan kita ngendeng tipe isin kubur ake ye ngendengang itu tipe Allah. Umbe hukum ngendengin dengan siwah mati syirik ini menyamakannya dengan Allah. Harusnya mun ngendeng saya tanya ngendeng langsung tipe Allah. Niki contoh yang pertama, tawassul pertama. Si kedua tawassul mereka yang ada yang kita lihat dan niki terlarang, yaitu tawassul dengan melakukan ibadah-ibadah le kuburan. Melakukan ibadah-ibadah di mana? Kuburan. Melakukan ibadah kepada Allah lagu le kuburan. Membaca Al-Qur'an misalkan. Kemudian Nabi
berzikir misalkan. Ya karang teu cerita yang epi angkun teh si kita teh le sunan ampel no di emberana le makam ninu no. Luwe itu no ide baca Quran, berdoa dan lain sebagainya. Beli Lombok luwe masih nenang oke. Luwe Lombok masih. Ya berdoa itu no. Berdoa tipe Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa di kuburan? Nah, ini jadi masalah. Mereka melakukan itu di kuburan agar mereka dekat kepada yang punya kubur. Ya, sehingga doa mereka katanya akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan ya wa hadza minasyirkil asghar al-munafi likamalit tauhid. Ini termasuk syirik kecil yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Karena jadi syirik kecil karena dia telah membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Itu dia mengatakan dengan sebab dekat dengan kuburan ini maka kita lebih dekat kepada Allah. Ya mia sebab, mia angdirna sebab. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Hal yang ketiga yang pernah kita lihat dan itu tidak ada dalilnya, yaitu bertawassul dengan kedudukan para nabi. Ya Allah, dengan kedudukan nabimu sehatkanlah saya. Dengan kedudukan nabimu masukkanlah saya ke dalam surga. Jadi bertawassul dengan kedudukan nabi. Atau sekarang dengar teh, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, dengan kedudukan Al-Mustafa yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah hajat-hajat kami, kabulkanlah permintaan-permintaan kami. Berarti ia bertawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngombe yang kena marak niki perbuatan niki dikatakan di sini wahada muharram, perbuatan niki haram, bal huwa minal bid'ah al muhdatsah, bahkan perbuatan ini termasuk bid'ah-bid'ah yang baru yang tidak ada di dalam Islam. Ya, li'annahu tawassulun lam yashra'hu Allah wa lam ya'dzan lahu. Karena ini adalah tawassul yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan tidak pernah diizinkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu adzina lakum. Apakah Allah telah mengizinkan kalian ke? Wa izinana ke si Allah miak maraino. Dalam arti arak ke dalam Quran contohnya maraine, arak ke dalil dengan hadis contohnya maraine. Amun arak berarti diizinkan oleh Allah. Amun dena arak berarti tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Abu Hanifah, ini imamna para imam. Ya, sebelum Imam Syafi'i, bahkan sebelum gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik, Abu Hanifah, dia mengatakan wa yukrahu an yaqula da'i, dimakruhkan seorang pendoa mengatakan as'aluka bihaqqi fulan. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan kedudukan fulan, dengan hak fulan. Makin itu Arab berdoa dengan mengatakan ya Allah dengan kedudukan nabimu. Imam Abu Hanifah mengatakan perbuatan ini perbuatan yang haram, tidak boleh dilakukan. Kan tidak boleh karena tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih panjang di sini penjelasan-penjelasan yang lain. Lagu tercukupang ngadu niki, mudah-mudahan niki bisa dipahami bahwasanya tawassul kepada Allah itu ada 3 jenis yang datang contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tawassul dengan nama-nama Allah, kemudian dengan perbuatan atau amalan soleh kita, yang ketiga dengan doa orang soleh yang masih hidup. Mun mati ke kanggo ke tendengannya doa nena kanggo, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini adalah perbuatan syirik yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam.
Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Sila mau narak di Amanjala. Sayyidu insyaallah. Nah, masalah puasa Asyura. Puasa Asyura Nah, bulan Muharram. Ben bulan Muharram puluh. Terus Pertanyaan ini dosa anta ditimbul doang ke puasa Asyura. Doa anta tertimbul? Nah, dosa anta timbul doangna ke Allah. Doa anta tertimbun, dosa anta tertimbun jauangna si Allah. Terus Puasa tanggal 10 apakah ganjaran pahalanya? Masya Allah. Puasa tanggal 10 Al-Muharram, apakah ganjaran pahalanya? Masya Allah. Mohon penjelasan. Khas zaman Abu Sayyaf nih, Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaum yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha." Puasa pada hari Asyura, aku berharap Allah mengampuni dosa 1 tahun. 1 tahun sebelumnya. 1 tahun pira jelu? Pira? 365 jelu. Sejelu pira kali itu berdosa? Arah sekali? Lebih. Sekek puntung rokok pira kali sedot ini? Sedot sekali kan sekek wah ini. Sedot 2 kali 2 wah ini. Pira kali sedot? Bau 10 kali sekek puntung? Lebih 20 berarti kurang lebih 20 sedot. Terus sejelo pira buntung pira biji sejelo? Kalian mah 20 kali sekian, bisa kumbe ke dosa wah ini. Ini baru rokok. Demam Malik lain. Ya, katakan 200 dosa rokok doang satak sejelo. Satak kali 365 pira ya? Pira jani wah. Saking luwe ini dosa no. Nyaman Malik selain dosa-dosa selain. Apalagi mungkin ruan aurat no. Ya jama meta ita nengka. Iya jama meta ita. Ditolak meta ya meta yang nengka. Bahasa kumbe kok hina dosa ini. Ya, itu hitungan hari. Begitu setahun kan numpuk wah ya. Nah, salah satu untuk menggugurkan yang setahun itu puasa pada hari Asyura. Begitu puasa dengan izin Allah, mau terima puasa nanti si Allah Subhanahu wa taala terhapus dosa satu tahun. Keluar biasa ini. Angka mun deta puasa baru gigati tah. Para salafus soleh walaupun dalam kondisi sapar tetap na puasa. Puasa Asyura niki dalam kondisi sapar. Kan muntah sapar. Puasa Ramadan itu pas lalu sapar puasa Ramadan kanggo teu berbuka. Padahal puasa apa? Ramadan. Lagu mereka para salafus soleh da kana sapar. Mun hari Asyura dan memilih bedak puasana. Mereka mengatakan Ramadan punya iddatu ayyamin ukhar. Kalau Ramadan bisa kita kada di hari-hari yang lain. Lagu puasa Asyura yafut. Karena puasa Asyura gini hilang di tebung ada ya. Angka daka na sapar tetap na puasa pada tanggal 10 Muharram. Dan mereka juga membiasakan anak-anak kecil suruh na puasa. Ya 10 Muharram niki. Nangis anak lapar, sadi kedekan ngono. Dia sadi nasi, dia sadi nginem, kedekan sadi ini ya, kedekan. Sampai maghrib baru sadi mangan, sadi nginem. Begitu mereka memuliakan Asyura. Ya, bangka ke hitam untuk bedit tentang Asyura bersila atau puasa. Dan disyariatkan puasa 1 hari sebelumnya agar beda dengan puasanya ahlul kitab. Akhirnya beda kenca puasanya dengan Yahudi.
Karena orang Yahudi juga mengagungkan hari ini yaitu ya karena dia adalah hari diselamatkannya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Firaun tenggelam, Nabi Musa selamat, itu pada tanggal 10 Muharram. Maka dengan Yahudi dimuliakan juga hari ini ya, mereka juga puasa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya dengan puasa juga pada tanggal 9 Muharram. Jelas ya, Pe? Alhamdulillah, wallahu taala a'lam. Silakan Allah. Bolehkah kita minta didoakan kepada orang tua kita yang belum mengikuti manhaj salaf ini karena mereka mampu menjaga luka atau kesulitan? Kita nyuruhnya berdoa, no? Didoakan kepada orang tua. Saya berdoa ini. Orang tua doa yang itu. Suruh teh doa yang itu padahal dia ni neman ngaji, ngono. Ngono? Muslim ke ya? Bawa enggak apa-apa selama muslim. Iya, tidak mengapa selama dia muslim. Muslim suruh doa yang itu kan. Ya, kan doa orang tua untuk anaknya makbul ini. Ya, doa orang tua untuk anaknya itu makbul. Nah, nengke epe kan sayang epe tiba dengan toa, dia dengan oke. Kita harus bentuk kesayang kita kepada orang tua kan gintenya dia sesuatu sadik ya kepeng, sadik makanan, sadik minuman, bentuk sayang kita. Ya, dan hal yang paling penting untuk kita kasih kepada orang tua apa itu? Hidayah ini. Ya sih paling penting pesadik ya. Ya, paling bakti kepada orang tua yaitu mengirim hidayah ini kepada dia. Dakwahin ya adeng-adeng, jelasang ya adeng-adeng tentang sunnah ini. Pete waktu si tepat, gunakan bahasa yang pas adeng-adeng anu dakwahinnya sehingga dia mau menerima dakwah ini. Ya, sampai dia menerima, itulah bakti yang paling bakti. Yaitu nyade ya hidayah nih. Soklah berusaha nyade ya. Mia yang ngikut apa ndek itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang penkuasa. Ya, kita hanya berusaha. Nabi Ibrahim berusaha amanah ngikuti dakwah tauhidnya. Lagu ndek ini padahal anaknya Nabi Ibrahim anaknya amanah dan namanya bertauhid. Tapi Nabi Ibrahim terus mendakwahi dia. Nabi Nuh anaknya dia namanya beriman tiba Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh amanah ini seorang nabi. Lagu Nabi Nuh terus mendakwahi dia. Nabi Lut seninakna dia beriman tiba Nabi Lut. Seninak nabi dia namanya beriman, subhanallah. Tapi Nabi Lut terus mendakwahinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman-paman luwe dia namanya nurut. Abu Lahab no. Tabat yada Abi Lahabin watab, jangan turun ayat menghina Abu Lahab. Dan subhanallah ayat niki turun saat Abu Lahab masih hidup. Masih hidup Abu Lahab, langsung Allah mengatakan Abu Lahab sayasla naran talahab. Abu Lahab gina taman neraka. Padahal masih hidup Abu Lahab ini. Allah mengatakan Abu Lahab ini gina taman neraka. Ya, Abu Lahab saat itu ya ingin membuktikan bahwa Muhammad ini pendusta, karena gedak jamal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berbuat berbagai macam cara akendak turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi manusia. Ya, pelentongna ialah para penyihir dan sebagainya. Nah, ayat niki turun saat Abu Lahab masih hidup. Dengarna si seluruh dengan Abu Lahab ginta meneraga. Karena tak meneraga Abu Lahab gara-gara dia mengikuti Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdua strategi Abu Lahab akhirnya turut Muhammad isi dengan ku pura-pura beta Islam. Pura-pura tama Islam nurut di Pak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kan aku gingu tama surga. Terbantahkanlah ayat ini. Amun terbantahkan ayat ini Muhammad naragi nuruti wah ngana.
No, milih nganu dengan Abu Lahab kan selesai. Terbantahkan ayat Nabi Muhammad daragin ngikutinnya karena terbukti berdusta berarti Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Lagu pemikiran untuk melakukan itu denarak masih Abu Lahab. Tetap Abu Lahab musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggal. Yang kak mahalnya hidayah. No ini itu dengan ambengan ini dengan bongkot darak kaitan tak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau araki dari ruana dengan suku Quraisy tadi ruana. Arake denara dengan bejeni kita ini. Bejeninya ambengan kencang Mekah. Sulun-sulun ini kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suku Quraisy le Mekah tahun hidup barangan bedait kencang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sundekna mau hidayahna. Dina beriman. Ya, angka ke hidayah niki benar-benar ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya hanya berusaha. Nah, itu nak mele kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Ada orang memberikan orang tuanya uang, ada dengan nyadi dengan toa anak tanah, nyadi ya motor, nyadi ya apa dan sebagainya sebagai bentuk baktinya kepada orang tua. Bakti yang paling bakti memberinya hidayah. Adeng-adengang ya itu situasi yang pas untuk ngomong ke dia akhirnya milih mengikuti dakwah sunnah niki ya sambil berdoa kah doa yang mudahan nemu hidayah dengan doa yang ya mudah-mudahan dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente suruh ya berdoa ngombe tidak mengapa ya kalau dia adalah orang yang muslim karena doa dengan tawa untuk anaknya ini makbul dia. Ya, selama dia muslim. Salah satu sebab makbulnya doa yaitu orang tua yang mendoakan anaknya. Mudahan jelas wallahu taala a'lam. Nggih, fadhal. Apakah bisa mengurangi kemurnian tauhid? Kita berkeluh kesah tentang kemalangan dalam kita kepada teman yang mampu. Kita berkeluh kesah kepada teman, ngurangin kesempurnaan tauhid kini, iya mengurai kesempurnaan tauhid ini. Karena seseorang harusnya berkeluh kesah kepada Allah. Nengka munta berkeluh kesah di pak manusia seolah-olah kita mengeluhkan takdir Allah. Allahnya ada kita penyakit, pada dengan ini aku sakit-sakit diri. Seolah-olah kita ngerosang Allah ini. Ya, kita pailit pada dengan ya rugi aku kah dengan seolah-olah kita ngerosang Allah sinya dia terugi saya Allahnya dia kerugian Allah nya itu sakit maka dia ngeluh tipe manusia ndak apalagi nangka si bajang-bajang gerang ngeluh di Facebook ya si buruk-buruk merari masalah keluarga na Facebook kali ngeluh bare terus batur-batur di Facebooknya ada ya arak si kena masukanna arak indah si cengeng masukanna. Ada menengani yang kulit tomia kupi sarakang be ya, kenyar lah ini, susah itu. Akhirnya mengikuti kata di Facebook, kah, ulik tono, mana anak dengar, kan bahaya doang ini. Ya, nah keluhkan semua masalah kita kepada Allah. Tidak tiba manusia pada marah kita ngeluhang Allah justru. Lagu muntengarawas tipe Allah. Sampai yang tipe Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kita jalan keluar. Manusia ning tengeluh dia tahu apa-apa manusia no. Paling hanya bisa mengatakan masakan nepeh enggak nongkat. Sabar kah ngene paling. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala langsung diberi kita jalan keluar. Ya Allah, tiang sakit ini sehatan tiang selesai. Dari Allah Subhanahu wa taala mun kita maslahat sehat bagi kita mun sehat maslahat buat dia sehatan itu. Ya lagu mun ternyata mun sehat ini dia bagus dengan ini sehat kan. Mun sehat jarang lalu midang. Ini misalkan mun sehat jarang dengan ini lagu mun sakit baju ya salat kan. Akhirnya pelu sakitnya. Karena itulah yang maslahat. Ya serahang itu Allah Subhanahu wa taala. Besi terbaik ino gina sadi itu isi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tipe manusia kadang-kadang justru berikan kita jalan keluar yang salah justru. Dan niki hakikatnya mengeluhkan Allah kepada manusia.
Jadi angkun curhat tiba batur dan sebagainya, ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Jelas ya, wallahu taala a'lam. Fadhal, Bang. Sebenarnya hukumnya kita tidak mengikuti berjamaah karena jadwal yang ada. Karena Jadwal sudah dikandang. jadwal apa? Ronda. Ronda di mana? Kandang. Kan ini adalah sholat. Hah? Oh, berjamaah karena ronda di kandang pepira atau no? Mo, kan berjamaah wae pe. Berjamaah kan jangan 4 sholat atau no ah? Ya tono kok sholat berjamaah. Ya, kalau memang seperti itu kondisinya bare bilinte ya orosna bisa empino ngante. Tono kok berjamaah salah supo jadi imam. Ya, ka salah supo jadi imam ngono. Ya nara apalku ayat noh baca kulhu jari wah. Ya, Al-Fatihah terus kulhu jari wah. Tono kok berjamaah. Tetap sholat berjamaah walaupun di sana. Karena semua niki adalah masjid. Yaitu bisa untuk sholat, tempat ibadah. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Di antara keistimewaan umat ini dijadikan baginya bumi ini semuanya sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Ya, kecuali kuburan kence WC. Selama dia bukan kuburan, bukan WC, sholat ya berjamaah. P4 bukan berjamaah wah ini. Jelas ya, nah, jadi harus siap jadi imam bareh pas pengerunde. Ya, lancerang ayat kena pelu bacaan sekedi. Oh ya, dan kulhu doang bareh bosan sholat. Ya, wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Selesai wah. Oke ya wah kah. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, tetap sehat insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian insyaallah di pekan berikutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.